Sultan Sulaiman Al-Qanuni merupakan salah satu penguasa terbesar dalam sejarah Kekaisaran Utsmani yang memerintah pada abad ke-16. Para ilmuwan Muslim memandang masa pemerintahannya sebagai puncak kejayaan politik, hukum, militer, serta kebudayaan dalam dunia Islam. Ia digelari Al-Qanuni karena keberhasilannya membangun sistem perundangan yang teratur dan berlandaskan syariat Islam, sekaligus memenuhi kebutuhan masyarakat yang semakin kompleks pada masanya. Para sejarawan Muslim menjelaskan bahwa gelar tersebut mencerminkan kecerdasan, kejernihan, pandangan, ketelitian dalam menimbang pendapat para ahli fikih, serta kepekaan terhadap keadilan. Sejak awal pemerintahannya, Sultan Sulaiman menunjukkan karakter seorang pemimpin yang teguh, berpegang pada ajaran agama, namun sekaligus memiliki visi luas untuk memperkuat negara. Ia lahir dari didikan lingkungan istana yang penuh dengan tradisi ilmu keagamaan, seni peperangan, dan etika kepemimpinan. Para ilmuwan Muslim menggambarkannya sebagai pribadi yang rajin membaca kitab-kitab ulama terdahulu, terutama karya-karya para ahli hukum Islam. Hal ini menjadikan wawasannya sangat matang ketika ia mulai menata sistem hukum kekaisaran. Ia berusaha mewujudkan pemerintahan yang sejalan dengan maqasid syariah, yaitu menjaga agama, jiwa, akal keturunan, dan harta rakyat. Pada masa awal kekuasaannya, Sultan Sulaiman langsung berhadapan dengan urusan luar negeri yang menuntut ketegasan. Namun, para ilmuwan Muslim menilai bahwa keberaniannya dalam pertempuran tidak pernah terlepas dari sikap tawakal kepada Allah. Ketika memimpin ekspedisi militer, ia selalu membawa para qari dan ahli fikih untuk mendampingi pasukan serta menjaga moral tentara. Hal ini menunjukkan bahwa peperangan baginya bukan hanya kegiatan politik, tetapi juga bagian dari ijtihad mempertahankan wilayah Muslim dari ancaman musuh. Dalam sejumlah catatan para ulama, ia digambarkan sering menghabiskan malam sebelum perang dengan membaca Al-Quran dan melakukan sholat malam. Kekuatan Sultan Sulaiman tidak hanya tampak dalam penaklukan, tetapi juga dalam pengelolaan wilayah. Ia menyempurnakan undang-undang yang telah ada dan menatanya dalam kumpulan peraturan tertulis. Para ilmuwan Muslim menyatakan bahwa kodifikasi hukum pada masanya merupakan salah satu pencapaian terbesar dalam tradisi hukum Islam. Ia mendengarkan pendapat mufti-mufti besar, terutama Syekhul Islam Abu Su'ud Effendi, yang dikenal sebagai ahli fikih yang sangat teliti. Kolaborasi antara sultan dan para ulama membuat hukum negara memiliki landasan syariat yang kuat sekaligus aplikatif dalam kehidupan sehari-hari. Para ahli menilai inilah alasan gelar Al-Qanuni melekat kuat pada dirinya, yaitu sang pembuat undang-undang yang adil. Dalam bidang administrasi pemerintahan, Sultan Sulaiman membangun struktur birokrasi yang berfungsi dengan rapi dan tertata. Para ilmuwan Muslim menilai bahwa ia berhasil menyatukan wilayah luas dari Asia Tengah, Afrika Utara, hingga Eropa Timur melalui perangkat pemerintahan yang disiplin. Ia memperkuat lembaga-lembaga pendidikan yang melahirkan para ahli ilmu agama, ahli bahasa, ahli matematika, ahli kedokteran, dan ahli militer. Ia juga mengembangkan madrasah dan lembaga riset yang kemudian menjadi pusat pendidikan dunia Islam. Pada masa itu banyak ilmuwan Muslim tercatat menghasilkan karya monumental berkat dukungan langsung dari Sultan. Dalam catatan sejarah, para sejarawan Muslim juga menekankan sisi spiritual Sultan Sulaiman. Ia dikenal tekun beribadah, berpuasa, membaca Al-Quran, serta memiliki perhatian besar terhadap pembangunan masjid, jembatan, rumah sakit, dan wakaf. Ia percaya bahwa kekuatan sebuah negara tidak hanya bersumber dari militer dan politik, tetapi juga dari kesejahteraan rakyat. Para ulama menyebutnya sebagai teladan pemimpin adil yang selalu memprioritaskan maslahat umat serta memerhatikan hak fakir miskin. Banyak riwayat menyebutkan bahwa ia sering turun langsung melihat kondisi masyarakat secara diam-diam tanpa pengawalan berlebihan agar dapat mengetahui keadaan rakyat yang sesungguhnya. Dalam bidang seni dan budaya pemerintahan, Sultan Sulaiman menjadi masa keemasan.
Ia memajukan seni arsitektur kaligrafi serta ilmu pengetahuan. Pada masanya berdiri berbagai bangunan megah karya arsitek Muslim terkenal yang dihormati oleh para ilmuwan hingga sekarang. Perkembangan sastra juga mendapatkan tempat istimewa. Sultan Sulaiman sendiri piawai menulis puisi dan sejumlah karyanya dikenang oleh sejarawan Muslim sebagai salah satu bentuk kesenian tingkat tinggi dalam sastra Turki Utsmani. Hal ini memperlihatkan bahwa dirinya tidak hanya kuat sebagai panglima perang, tetapi juga halus dalam apresiasi seni dan kebudayaan. Para ilmuwan Muslim menegaskan bahwa kebijakan luar negeri Sultan Sulaiman memperlihatkan kematangan politik seorang negarawan besar. Ia menjaga hubungan dengan sejumlah kerajaan Islam dan melindungi kota-kota penting bagi umat seperti Makkah, Madinah, dan Yerusalem. Ia memerintahkan pembangunan fasilitas bagi jamaah, menjalani amanah. Dalam perjalanan intelektualnya, Sultan Sulaiman sering berdiskusi dengan para tokoh ilmu tentang berbagai persoalan masyarakat. Para ilmuwan Muslim menyebut bahwa ia tidak pernah merasa puas dengan jawaban yang dangkal. Ia meminta penjelasan rinci dan argumentasi kuat sebelum mengambil keputusan. Pendekatan ini menunjukkan bahwa ia memahami bahwa sebuah kebijakan harus berlandaskan pertimbangan matang agar tidak menimbulkan kerusakan. Para ulama kemudian menuliskan bahwa cara Sultan mendalami persoalan merupakan salah satu ciri pemimpin yang memahami prinsip kehati-hatian dalam syariat. Perhatian besar Sultan terhadap tata kota dan kehidupan masyarakat di wilayah pusat pemerintahan juga menjadi sorotan para sejarawan Muslim. Ia membentuk lingkungan perkotaan yang teratur dengan pusat kegiatan yang memudahkan rakyat memperoleh kebutuhan pokok. Ia mendukung proyek penggalian saluran air pembersihan, tempat-tempat umum, serta perbaikan jalan besar yang menghubungkan satu daerah dengan daerah lain. Para ulama memuji langkah ini karena sesuai ajaran Islam yang menekankan pentingnya fasilitas publik agar kehidupan rakyat berjalan dengan nyaman. Pembangunan fisik yang dilakukan pada masa itu tidak hanya berfungsi praktis, tetapi juga menyiratkan perhatian negara terhadap kehormatan manusia. Dalam berinteraksi dengan pemimpin wilayah, taklukan Sultan Sulaiman menunjukkan sikap yang mencerminkan hikmah. Para ilmuwan Muslim mencatat bahwa ia tidak serta-merta merombak keseluruhan struktur lokal di daerah baru yang bergabung dengan kekaisaran. Ia lebih memilih untuk mengamati keadaan, kemudian melakukan pembaruan sesuai kebutuhan. Metode ini membuat rakyat di wilayah tersebut tidak merasa tertekan atau terancam. Ini menunjukkan bahwa Sultan memahami bahwa penguasa tidak boleh memaksakan perubahan secara tergesa-gesa, karena setiap masyarakat memiliki karakter yang berbeda. Kesabaran dan kecerdikan ini menjadi salah satu alasan mengapa wilayah kekaisaran dapat bertahan begitu luas dalam waktu yang sangat lama. Dalam ranah hukum, warisan yang ia tinggalkan sangat mempengaruhi perjalanan fikih pemerintahan. Para ahli dalam dunia Islam menjelaskan bahwa langkah Sultan dalam merumuskan peraturan negara telah memberikan ruang bagi perkembangan ijtihad administratif. Ia menunjukkan bahwa hukum Islam mampu menjawab tuntutan zaman tanpa keluar dari prinsip pokoknya. Para ulama menilai bahwa hal ini adalah bukti bahwa syariat memiliki kemampuan adaptif asalkan dijalankan dengan pemahaman benar dan niat tulus. Sultan Sulaiman menjadi contoh bagaimana seorang pemimpin dapat memadukan aturan klasik dengan realitas sosial yang terus bergerak. Kedekatan Sultan dengan para ahli tasawuf juga menjadi perhatian beberapa ilmuwan Muslim. Mereka menjelaskan bahwa ia sering meminta nasihat tentang kebersihan hati serta cara menjaga diri dari sifat sombong. Hal ini menunjukkan bahwa ia memahami bahaya kekuasaan bagi jiwa manusia. Para ulama di masa itu mencatat bahwa Sultan selalu berusaha menjaga batinnya agar tidak gelap oleh keserakahan. Sikap ini membuatnya lebih mampu menghargai kehidupan rakyat dan memahami batas kemampuan manusia. Ia menyadari bahwa pencapaian besar bukanlah hasil kekuatannya sendiri, tetapi karunia yang wajib disyukuri. Dalam menata struktur sosial, Sultan Sulaiman memberikan perhatian terhadap keadilan bagi kelompok-kelompok kecil yang berada di pedesaan. Para sejarawan Muslim
menyebut bahwa ia memerintahkan para pejabat daerah untuk memastikan bahwa pajak tidak membebani rakyat lemah. Ia menolak segala bentuk penindasan yang dilakukan oleh aparat negara. Banyak ulama menggambarkan tindakan ini sebagai penerapan prinsip Islam yang mengharuskan pemimpin melindungi orang yang tidak memiliki kekuatan. Langkah tersebut membuat masyarakat pedalaman merasa terlindungi, sehingga loyalitas mereka kepada negara meningkat. Karya-karya seni yang berkembang pada masa itu tidak hanya berwujud bangunan atau tulisan, tetapi juga kerajinan yang diproduksi rakyat. Para ahli sejarah Muslim menuliskan bahwa Sultan memberi ruang bagi tumbuhnya kreativitas sehingga produk lokal dapat berkembang. Ia mendorong para pengrajin untuk memperbaiki mutu sehingga kekaisaran memiliki identitas budaya yang kuat. Seni yang berasal dari masa itu dikenal memiliki ciri khas dan kualitas luar biasa. Hal ini menunjukkan bahwa Sultan memahami bahwa seni adalah bagian dari jiwa peradaban dan tidak boleh terabaikan. Dalam hubungan internasional, Sultan Sulaiman dikenal oleh bangsa lain sebagai pemimpin yang konsisten memegang janji. Para ilmuwan Muslim menilai bahwa sifat ini memberikan pengaruh besar terhadap reputasi kekaisaran. Banyak kerajaan asing melihatnya sebagai tokoh yang perkataannya dapat dipercaya. Dalam Islam, sifat menepati janji memiliki kedudukan tinggi dan Sultan menjadikannya prinsip utama dalam kebijakan luar negeri pada kalangan tertentu. Para ilmuwan Muslim melihat kebijakan ini sebagai bentuk komitmen Sultan dalam mengangkat martabat ilmu dan menjadikan pendidikan sebagai pondasi kekuatan umat. Salah satu aspek yang sering diangkat oleh para pakar sejarah Muslim adalah bahwa Sultan Sulaiman memiliki kemampuan menenangkan ketegangan internal yang muncul di tengah masyarakat yang beragam. Kekaisaran Utsmani terdiri dari banyak etnis, bahasa, dan tradisi lokal. Namun, ia mampu menghadirkan suasana stabil dengan pendekatan hukum yang adil serta toleran. Setiap komunitas diberikan ruang untuk menjalankan aturan adat mereka selama tidak bertentangan dengan prinsip dasar syariat. Para ulama memuji kebijakan ini sebagai contoh penerapan nilai keadilan dalam masyarakat majemuk yang tetap menjaga harmoni tanpa menghilangkan identitas kelompok. Para ilmuwan Muslim juga menyoroti bagaimana Sultan Sulaiman menjadikan karya tulis sebagai bagian penting dalam proses intelektual negara. Banyak manuskrip yang dikumpulkan, disalin, serta dijaga agar tetap dapat dipelajari oleh generasi berikutnya. Perpustakaan istana berkembang menjadi pusat kajian yang dikunjungi banyak ulama. Ia memastikan bahwa warisan ilmiah umat tidak hilang ditelan zaman. Dedikasinya terhadap pelestarian ilmu menjadi bukti bahwa ia melihat peradaban tidak hanya berdiri di atas kejayaan militer, tetapi juga pada kekuatan pemikiran yang terus hidup. Pada masa pemerintahannya, seni arsitektur berkembang sangat pesat. Namun, para sejarawan Muslim mencatat bahwa perkembangan ini bukan sekadar simbol kemegahan negara. Setiap pembangunan dibuat untuk memberikan manfaat nyata bagi rakyat, seperti ruang ibadah yang memadai, tempat penginapan bagi musafir, tempat pemandian umum yang menjaga kesehatan, serta pasar yang tertata baik. Semua itu menunjukkan bahwa estetika dan kegunaan dapat berjalan seiring dalam visi Sultan Sulaiman. Karya-karya besar pada masa itu masih menjadi kebanggaan dunia Islam hingga sekarang karena mengandung nilai sejarah dan keindahan yang tinggi. Dalam urusan kemiliteran, para ulama menjelaskan bahwa keberhasilan Sultan Sulaiman juga didukung oleh pembinaan pasukan yang disiplin. Ia memastikan bahwa para prajurit tidak hanya mahir dalam strategi, tetapi juga memiliki akhlak yang baik. Banyak catatan yang menggambarkan bagaimana ia menindak tegas setiap tindakan melampaui batas, seperti merampas harta rakyat atau menyakiti orang tidak bersalah. Ia menegakkan aturan ketat dalam pasukan agar peperangan tidak menjadi ajang perusakan. Para ilmuwan Muslim memandang hal ini sebagai wujud pemahaman mendalam terhadap etika perang yang diajarkan dalam ajaran Islam. Para ulama menambahkan bahwa Sultan Sulaiman selalu menjaga hubungan erat
dengan lembaga keagamaan. Meski ia memimpin negara yang sangat luas, ia tetap menempatkan ulama pada posisi terhormat. Mereka menjadi penasihat utama dalam berbagai keputusan penting. Ia tidak merasa bahwa kekuasaan duniawi membuatnya lebih tinggi dari para ahli ilmu. Sikap rendah hati ini sering dijadikan teladan oleh para pemikir Muslim sebagai cerminan seorang pemimpin yang mengetahui bahwa ilmu agama adalah cahaya yang menjaga negara dari arah yang keliru. Pada tahap akhir pemerintahannya, para sejarawan Muslim melihat bahwa meskipun wilayah negara sangat luas dan tantangan semakin berat, ia tidak melemah dalam menjalankan tugas. Ia tetap memperhatikan stabilitas dalam negeri serta mempersiapkan generasi penerus agar dapat menjaga warisan yang telah dibangun dengan susah payah. Ia memberikan contoh tentang bagaimana seorang penguasa harus menjaga kesinambungan negara, bukan hanya untuk masa hidupnya, tetapi juga untuk generasi mendatang. Warisan Sultan Sulaiman bagi dunia Islam, menurut para ilmuwan Muslim, adalah gambaran tentang perpaduan antara kekuatan iman, kecerdasan strategi keluhuran akhlak, serta dedikasi terhadap kemaslahatan umat. Ia memperlihatkan bahwa pemimpin yang kuat adalah pemimpin yang memahami batas dirinya di hadapan Tuhan. Ia telah menanamkan nilai-nilai yang bertahan lebih lama dari bangunan istana dan kemenangan perang, yaitu nilai keadilan ilmu dan pengabdian kepada rakyat. Para pemikir Muslim menyebut bahwa selama prinsip-prinsip tersebut tetap dijaga, maka ruh kepemimpinan Sultan Sulaiman akan terus hidup dalam perjalanan sejarah umat. Para ilmuwan Muslim juga menilai bahwa salah satu kekuatan terbesar Sultan Sulaiman terletak pada kemampuannya memahami perubahan zaman tanpa kehilangan jati diri agama. Ia menyadari bahwa dunia pada masa itu mengalami pergeseran besar dalam hal politik ekonomi dan hubungan antar negara. Namun ia mampu menempatkan kekaisaran tetap stabil karena ia selalu mengaitkan kebijakan dengan nilai pokok Islam. Kepekaan ini menjadikannya contoh pemimpin yang mampu menavigasi situasi global tanpa mengikuti arus secara membabi buta. Beberapa ulama menggambarkan pendekatannya sebagai kepemimpinan yang dibangun di atas fondasi tauhid serta kesadaran bahwa dunia hanyalah tempat pada kalangan tertentu. Para ilmuwan Muslim melihat kebijakan ini sebagai bentuk komitmen Sultan dalam mengangkat martabat ilmu dan menjadikan pendidikan sebagai pondasi kekuatan umat. Salah satu aspek yang sering diangkat oleh para pakar sejarah Muslim adalah bahwa Sultan Sulaiman memiliki kemampuan menenangkan ketegangan internal yang muncul di tengah masyarakat yang beragam. Kekaisaran Utsmani terdiri dari banyak etnis, bahasa, dan tradisi lokal. Namun, ia mampu menghadirkan suasana stabil dengan pendekatan hukum yang adil serta toleran. Setiap komunitas diberikan ruang untuk menjalankan aturan adat mereka selama tidak bertentangan dengan prinsip dasar syariat. Para ulama memuji kebijakan ini sebagai contoh penerapan nilai keadilan dalam masyarakat majemuk yang tetap menjaga harmoni tanpa menghilangkan identitas kelompok. Para ilmuwan Muslim juga menyoroti bagaimana Sultan Sulaiman menjadikan karya tulis sebagai bagian penting dalam proses intelektual negara. Banyak manuskrip yang dikumpulkan, disalin, serta dijaga agar tetap dapat dipelajari oleh generasi berikutnya. Perpustakaan istana berkembang menjadi pusat kajian yang dikunjungi banyak ulama. Ia memastikan bahwa warisan ilmiah umat tidak hilang ditelan zaman. Dedikasinya terhadap pelestarian ilmu menjadi bukti bahwa ia melihat peradaban tidak hanya berdiri di atas kejayaan militer, tetapi juga pada kekuatan pemikiran yang terus hidup. Pada masa pemerintahannya, seni arsitektur berkembang sangat pesat. Namun, para sejarawan Muslim mencatat bahwa perkembangan ini bukan sekadar simbol kemegahan negara. Setiap pembangunan dibuat untuk memberikan manfaat nyata bagi rakyat, seperti ruang ibadah yang memadai, tempat penginapan bagi musafir, tempat pemandian umum yang menjaga kesehatan, serta pasar yang tertata baik. Semua itu menunjukkan
bahwa estetika dan kegunaan dapat berjalan seiring dalam visi Sultan Sulaiman. Karya-karya besar pada masa itu masih menjadi kebanggaan dunia Islam hingga sekarang karena mengandung nilai sejarah dan keindahan yang tinggi. Dalam urusan kemiliteran, para ulama menjelaskan bahwa keberhasilan Sultan Sulaiman juga didukung oleh pembinaan pasukan yang disiplin. Ia memastikan bahwa para prajurit tidak hanya mahir dalam strategi, tetapi juga memiliki akhlak yang baik. Banyak catatan yang menggambarkan bagaimana ia menindak tegas setiap tindakan melampaui batas, seperti merampas harta rakyat atau menyakiti orang tidak bersalah. Ia menegakkan aturan ketat dalam pasukan agar peperangan tidak menjadi ajang perusakan. Para ilmuwan Muslim memandang hal ini sebagai wujud pemahaman mendalam terhadap etika perang yang diajarkan dalam ajaran Islam. Para ulama menambahkan bahwa Sultan Sulaiman selalu menjaga hubungan erat dengan lembaga keagamaan. Meski ia memimpin negara yang sangat luas, ia tetap menempatkan ulama pada posisi terhormat. Mereka menjadi penasihat utama dalam berbagai keputusan penting. Ia tidak merasa bahwa kekuasaan duniawi membuatnya lebih tinggi dari para ahli ilmu. Sikap rendah hati ini sering dijadikan teladan oleh para pemikir Muslim sebagai cerminan seorang pemimpin yang mengetahui bahwa ilmu agama adalah cahaya yang menjaga negara dari arah yang keliru. Pada tahap akhir pemerintahannya, para sejarawan Muslim melihat bahwa meskipun wilayah negara sangat luas dan tantangan semakin berat, ia tidak melemah dalam menjalankan tugas. Ia tetap memperhatikan stabilitas dalam negeri serta mempersiapkan generasi penerus agar dapat menjaga warisan yang telah dibangun dengan susah payah. Ia memberikan contoh tentang bagaimana seorang penguasa harus menjaga kesinambungan negara, bukan hanya untuk masa hidupnya, tetapi juga untuk generasi mendatang. Warisan Sultan Sulaiman bagi dunia Islam, menurut para ilmuwan Muslim, adalah gambaran tentang perpaduan antara kekuatan iman, kecerdasan strategi, keluhuran akhlak, serta dedikasi terhadap kemaslahatan umat. Ia memperlihatkan bahwa pemimpin yang kuat adalah pemimpin yang memahami batas dirinya di hadapan Tuhan. Ia telah menanamkan nilai-nilai yang bertahan lebih lama dari bangunan istana dan kemenangan perang, yaitu nilai keadilan ilmu dan pengabdian kepada rakyat. Para pemikir Muslim menyebut bahwa selama prinsip-prinsip tersebut tetap dijaga, maka ruh kepemimpinan Sultan Sulaiman akan terus hidup dalam perjalanan sejarah umat. Para ilmuwan Muslim juga menilai bahwa salah satu kekuatan terbesar Sultan Sulaiman terletak pada kemampuannya memahami perubahan zaman tanpa kehilangan jati diri agama. Ia menyadari bahwa dunia pada masa itu mengalami pergeseran besar dalam hal politik, ekonomi, dan hubungan antar negara. Namun ia mampu menempatkan kekaisaran tetap stabil karena ia selalu mengaitkan kebijakan dengan nilai pokok Islam. Kepekaan ini menjadikannya contoh pemimpin yang mampu menavigasi situasi global tanpa mengikuti arus secara membabi buta. Beberapa ulama menggambarkan pendekatannya sebagai kepemimpinan yang dibangun di atas fondasi tauhid serta kesadaran bahwa dunia hanyalah tempat. Haji memperbaiki jalur perjalanan serta memperluas perlindungan bagi para musafir. Para ulama menilai kebijakan ini sebagai bukti bahwa dirinya memandang kekhalifahan tidak sekadar kekuasaan temporal, tetapi tanggung jawab besar yang berkaitan dengan agama dan kehormatan kaum muslimin di seluruh dunia. Di Eropa, ia dikenal sebagai pemimpin yang ditakuti lawan, namun dihormati karena kedisiplinan dan etika berperangnya. Ilmuwan Muslim menyebut bahwa keberhasilan militernya adalah hasil kombinasi antara strategi yang matang, persiapan logistik yang tepat, serta doa yang tidak pernah putus. Ia memimpin langsung banyak ekspedisi besar dan hasilnya memperluas wilayah kekuasaan Utsmani hingga mencapai puncak luas terbesarnya. Kemenangan-kemenangan ini memperkuat posisi kekaisaran sebagai salah satu kekuatan global pada masanya. Walau demikian, para ilmuwan Muslim menekankan bahwa keagungan Sultan Sulaiman bukan hanya karena peperangan atau perluasan wilayah, tetapi terutama karena upayanya menegakkan keadilan.
Ia memandang setiap rakyat memiliki kedudukan terhormat di hadapan hukum. Dalam beberapa kisah, ia dilaporkan tidak segan menghukum pejabat yang zalim atau menyalahgunakan kekuasaan meski orang tersebut memiliki kedudukan tinggi. Para ulama memandang tindakan ini sebagai manifestasi dari firman Allah tentang kewajiban menegakkan keadilan meskipun terhadap diri sendiri, keluarga, atau orang terdekat. Pada akhir hayatnya, Sultan Sulaiman masih memimpin ekspedisi besar dan wafat saat berada di barisan depan. Para ilmuwan Muslim menilainya sebagai kemuliaan yang jarang dimiliki seorang pemimpin besar, bahwa ia mengakhiri hidup dalam keadaan menjalankan tanggung jawab negara dan agama. Wafatnya menandai berakhirnya satu era keemasan yang sering dianggap sebagai zaman paling stabil dalam sejarah Utsmani. Jejak warisannya menurut para ilmuwan Muslim tidak hanya berupa bangunan besar atau wilayah luas, tetapi terutama sistem hukum yang menjadi rujukan beberapa abad setelahnya. Ia meninggalkan teladan tentang bagaimana seorang pemimpin harus menghormati syariat, memperhatikan ilmu, mendengarkan para ulama, serta mengutamakan kemaslahatan rakyat. Sejarawan Muslim memandang Sultan Sulaiman sebagai simbol integrasi antara kekuatan iman, kecerdasan politik, serta keadilan sosial. Warisannya terus dikenang sebagai salah satu fase paling gemilang dalam peradaban Islam dan menjadi inspirasi bagi banyak pemikir Muslim hingga zaman ini. Para ilmuwan Muslim juga melihat bahwa perjalanan panjang pemerintahan Sultan Sulaiman menunjukkan keselarasan antara kecerdasan politik dan kehalusan hati seorang pemimpin yang memahami betapa besar tanggung jawab kekuasaan. Ia tidak membiarkan struktur negara berjalan tanpa pengawasan. Ia menempatkan para pejabat berdasarkan kemampuan dan bukan karena kedekatan pribadi. Banyak catatan para sejarawan Muslim menunjukkan bahwa ia membangun tradisi penilaian berkala terhadap kinerja pemerintahan, sehingga setiap petugas negara menyadari bahwa kedudukan mereka diawasi oleh aturan syariat serta standar moral yang sangat tinggi. Perhatian ini menjadikan administrasi kekaisaran relatif terhindar dari praktik yang merusak kehidupan rakyat. Sultan Sulaiman juga memahami pentingnya hubungan diplomatik yang cerdas. Para ilmuwan Muslim menilai bahwa ia mampu mempertemukan kepentingan negara dengan keadaan sosial dunia yang sedang berubah pada abad itu. Ia menggunakan jalur perundingan ketika hal itu lebih bermanfaat bagi umat, namun tetap bersiap menghadapi konfrontasi jika musuh melanggar perjanjian. Pendekatan ini digambarkan para ulama sebagai cerminan dari prinsip fikih yang mengajarkan untuk senantiasa memilih jalan yang membawa faedah paling besar dan menolak bahaya dengan cara yang paling ringan. Di tangan Sultan Sulaiman, prinsip ini berkembang menjadi strategi negara yang memadukan kebijakan lembut dan ketegasan sekaligus. Kemajuan pada bidang ekonomi pada masa pemerintahannya juga menjadi perhatian para sejarawan Muslim. Mereka menjelaskan bahwa keteraturan hukum yang ia bangun menciptakan suasana aman bagi perdagangan dan pengembangan pasar. Ia memperluas jaringan niaga dengan berbagai wilayah dan menjaga keamanan jalur laut serta darat yang menjadi nadi ekonomi negara. Selain itu, ia mendukung para pengrajin yang menghasilkan barang-barang bernilai tinggi hingga menjadi komoditas unggulan di berbagai wilayah. Hal ini menunjukkan kemampuannya memahami bahwa kekuatan suatu negara tidak mungkin bertahan tanpa kestabilan ekonomi dan pemerataan kesejahteraan. Dalam dunia pendidikan, para ulama menyebut bahwa masa Sultan Sulaiman menjadi salah satu titik penting karena ia bukan hanya membangun lembaga ilmu, tetapi juga memastikan kualitas pengajaran tetap tinggi. Ia menugaskan para ilmuwan terkemuka untuk mengawasi kurikulum serta memastikan murid-murid mendapatkan ilmu yang benar dan mendalam. Ia juga menyediakan beasiswa dan fasilitas bagi pelajar dari berbagai daerah sehingga kesempatan belajar tidak terbatas